Kita kasih legacy dinner, at least dinner ada gitu. Jadi yang kamu kasih adalah rutinitas atau tradisi ya? Rutinitas, tradisi, kebersamaan keluarga ini pentingnya di saat contohnya adalah dinner. Value yang pengen aku warisin juga ke mereka bahwa kerja tuh gak gampang gitu. Bener. Kerja tuh capek, kerja tuh ada stresnya. Kadang-kadang kita juga gak bisa bilangin terus, kita harus mencontohkan. Bener. Niat gak niat kita apapun yang kita lakukan itu akan dilihat anak. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Apa nih? Lama udah gak pernah ngomongin parenting, kebanyakan relationship gitu ya. Iya, tapi sekarang jadi pengen agak flashback. Cila flashback. Gak. Tapi pengen ngomongin hal yang berbeda, yaitu ngomongin parenting. Sebenarnya aku gara-gara nonton Sabtu bersama Bapak juga nih. Oh gitu. Iya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu. Like, komen, segala macam lah ya biar rame ya. Biar kita hidup. Oke. Baiklah lanjut. Nah jadi aku dulu kan ada film Sabtu bersama Bapak. Ya. Sekarang ada seriesnya Sabtu bersama Bapak. Sebenarnya mungkin semua udah nontonnya kalau yang semua udah nonton filmnya mungkin hampir sama. Jadi adalah bapaknya sudah meninggalkan video-video. Iya sedih banget deh itu. Kalau teman-teman belum nonton mendingan nonton dulu filmnya. Iya, shout out buat Aditya Mulya, ceritanya bagus banget dari novelnya dia. Dan aku melihat wah jadi mikir kalau pas nonton itu apa ya yang bisa aku tinggalin buat anakku. Oke, nah yang kita sebut warisan itu udah pasti duit, aset, segala macam. Oke lah, itu udah jadi semua orang pikirin. Pasti udah ada caranya sendiri masing-masing untuk menyiapkan. Tapi apa cuma itu meninggalkan buat anak-anak? Atau kita harus bikin video? Aku harus bikin video yang pakai Betamax. Pakai Betamax banyak banget untuk ditontonin anaknya setiap Sabtu. Tapi ya kalau di film Sabtu bersama Bapak tuh kan sebenarnya yang ditinggalkan adalah video rekaman. Karena bapaknya tahu durasi hidupnya tuh berapa lama lagi. Tapi kan beda kondisinya. Kalau misalnya kayak amit-amit ya misalnya meninggalnya mendadak gitu loh. Itu kan gak bisa disiapin kayak gitu. Betul, itu salah satunya. Kan? Ya yang bisa disiapin sekarang dalam keadaan sehat adalah pertama ya warisan itu misalnya. Aset-aset yang kita punya. Jangan kalau aku sama istri tahu pin ATM masing-masing kalau ada apa-apa. Terus atau segala macam jenis asuransi yang ada atau investasi yang ada. Tolong ini bisa dicairin atau apa segala macam. Itu udah penting lah, itu ada ilmunya sendiri lah, financial lah. Kita hari ini gak ngomongin financial, tapi itu penting tetap. Selain itu. Ya banyak hal sebenarnya nih yang pengen diwariskan. Warisan tuh kan kayak sesuatu yang kita tinggalkan buat penerus kita, buat anak kita. Legacy. Warisan juga bisa aja buat pasangan kita, bukan cuma buat anak-anak gitu. Karena legasinya dalam bentuk apa. Ini nih sebenarnya berat. Aku suka bilang juga deh kayak ke kamu, terus ke beberapa temanku. Pertanyaan ini tuh sebenarnya pernah ditanyakan oleh temanku seorang. Sekarang beliau masih menjabat sebagai wali kota Bogor. Dia tuh sangat mengidolakan ayahnya. Ayahnya tuh seorang polisi gitu ya, terus meninggal. Terus bapaknya tuh pernah berpesan ke dia sebelum meninggal nih ya, pada saat nanti kamu meninggal kamu harus memikirkan legacy atau warisan apa sih yang mau kamu turunin ke anak kamu gitu, ke penerus-penerus kamu atau bahkan ke lingkungan kamu. Kamu itu mau dikenal sebagai apa, sebagai orang yang kayak apa. Nah itu justru yang menjadi legacy menurut dia, menurut almarhum ayahnya. Betul. Jadi Mas Bima ini justru ngomong ke aku, Nuch lo tuh mesti pikirin warisan itu apa sih buat anak-anak lo, buat sekitar lo, buat orang yang mengenal lo tuh lo pengennya dikenal sebagai apa. Bukan berarti kayak sebagai politisi, sebagai entrepreneur, bukan itu, bukan title-nya. Tapi mau dikenal sebagai orang yang kayak apa gitu, dideskripsikan sebagai apa. Sehingga orang tuh bisa mengenang lo, diri lo ketika lo gak ada, lo tuh dikenang sebagai apa sih gitu. Sebagai apa? Kamu pengennya dikenang sebagai apa? Bingung. Ini udah lumayan umurnya nih. Harus udah mulai memikirkan dong. Bener sih. Jadi nanti aku pikirin dulu. Jadi hal-hal kecil tuh kita bisa secara langsung kita bisa bilang ke anak ajaran-ajaran kita. Jadi kita bisa berbagi dengan pengalaman kita waktu kecil. Anak-anak tuh sering nanya, ceritain dong waktu kecil bapak kayak apa, ibu kayak apa. Gimana masalah mainan. Jadi kalau Nucha selalu cerita tentang Barbie-nya. Jumlahnya berapa? Aku cuma punya satu Barbie dulu waktu kecil.
Tapi anaknya punya berapa? Karena orang tuaku suka bilang mahal gitu mau beli Barbie, terus jadi ya udah aku tetap yang cuman satu, walaupun setiap kali ke toko mainan selalu pengen minta dibeliin, cuman nggak berani pada saat itu, terus pengen beli Ken tapi nggak boleh gitu, padahal aku pengen punya Barbie, mau punya Ken, cuman nggak boleh, pengen punya rumah Barbie apalagi lebih mahal, terus nggak pernah kesampaian namanya punya rumah Barbie gitu. Begitu punya anak, udah dong punya satu Barbie, nggak apa-apa lah beli 2 masih bisa kok. Oke beli lagi 3, sampai anakku punya Barbie 1 kotak. Terus sampai udah dibagi-bagiin, kita donasi saking udah terlalu banyak. Terus itu melampiaskan itu kayaknya kamu. buat pelampiasan gitu loh. Dulu aku gak pernah punya gitu. Kan aku gak punya, rumah Barbie aku gak punya. Tapi sekarang jadi kayak ya udah anak-anakku punya gitu. Ini parenting yang salah apa bener ya? Nggak tahu deh. Tapi intinya sih berusaha menyampaikan secara langsung itu bisa dilakukan ke anak, bilangin gitu. Bisa dalam bentuk cerita itu ada. Jadi kalau aku selalu bilang ke anak-anak, aku paling happy di saat kita makan bareng. Jadi kayak entah itu di luar apa di rumah, makan malam bareng. Karena aku waktu kecil apapun yang kamu lakukan coba pulang makan di rumah bareng-bareng. No TV, ya zaman itu sih belum ada belum ada handphone ya. Jadi no phone sudah pasti, tapi no TV dan ngobrol aja, cerita apa. Dan itu minimal banget yang aku harapkan. At least apalagi sekarang di saat anak-anak belum ada keluar-keluar malam lah. Jadi kita banyak-banyak ini kayak gitu. Jadi aku ceritanya kayak gitu. Kita kasih legacy dinner, at least dinner ada gitu. Jadi yang kamu kasih adalah rutinitas atau tradisi ya? Rutinitas, tradisi, kebersamaan keluarga ini pentingnya di saat contohnya adalah dinner. Itu aku. Kan setiap orang tua tuh berusaha memberikan sesuatu lah dari masa kecilnya. Ada yang bagusnya ya terusin lagi, ada yang enggak ya di stop gitu-gitu. Bener sih, sama. Kalau aku bukan cuman rutinitas sebenarnya, bukan kayak itu kan tradisi yang dilakukan gitu ya. Tapi justru value sih buat anak-anak tuh aku pengennya anak-anak punya kayak gini gitu. Punya ini, punya itu, ada value tertentu yang pengen diturunkan gitu. Let's say gini, kayak aku pengen anak-anakku tuh bisa mengerti bahwa hidup tuh gak selalu mulus. Karena sebenarnya sekarang yang kita coba paparkan kan mereka cukup mudah gitu ya, apalagi generasi instan nih. Kayak mau makan aja bisa beli online ya kan. Mau beli apa-apa tinggal beli di marketplace, tinggal buka. Mereka kan instan banget. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa menghargai proses atau bersabar itu. Nah value-value kayak gitu kan yang sebenarnya sekarang agak sulit ya gitu kan. Culture-nya kondisinya beda gitu. Beda banget. Kalau dulu kan kita harus bisa menantikan gitu ya, secara mau pergi mau apa ya sulit, nggak ada yang instan-instan, makan juga udah pasti makanan apa yang ada di rumah. Kalau sekarang anak-anak udah lebih terpapar dengan segala sesuatu, oh yaudah deh aku mau order aja kayak gitu tuh lebih gampang. Tapi emang itu karena culture kita juga ya, kita nggak bisa berada di rumah setiap saat karena kita kerja di luar. Jadi ya anak-anak aku maunya pesen ini, aku mau gitu lah, jadi nggak harus makan di rumah padahal sebenarnya bisa gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu sih yang pengen diturunin ke anak-anak. Nah itu adalah hal-hal yang kita niatkan, kita rencanakan, kita pengen sampaikan ke anak-anak. Padahal ada juga hal-hal yang tidak sengaja, tidak direncanakan itu turun ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang justru yang kita bilangin gak mau dengerin. Bener. Tapi yang kita keselip atau kita lakukan justru lebih masuk. Jadi kadang-kadang kita juga gak bisa bilangin terus, kita harus mencontohkan. Benar. Niat gak niat kita apapun yang kita lakukan itu akan dilihat anak. Contohnya waktu gue kecil waktu aku kecil aku udah ngeliat orang tuaku yaitu ibuku bekerja. Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat normal ibu bekerja di kehidupanku kecil dulu. Akibatnya sekarang Nucha bekerja gak ada masalah sama sekali, malah siap banget gue dukung, lumayan duitnya nambah gitu kasarnya. Nah Nucha bekerja. Nah ini yang secara tidak langsung diperlihatkan ke anak-anak juga. Ibu bekerja, ibu ada waktunya bermain, ada waktunya bekerja. Nah itu udah sesuatu hal yang normal, apalagi anak kita perempuan. Berharap itu nanti kalau dia udah nyaman melihat ibunya bekerja, ya dia emang bekerja juga kalau dia mau gitu. Nggak terbatas, berdaya juga. Benar itu sih. yang kita lihat di saat itu. Dan di kesempatan ibu untuk berdaya ini yang aku berikan, plus komunikasi yang enak, berusaha menjaga hubungan yang sehat. Berantem kalau ada argumen turun di depan mereka harus diselesaikan di depan mereka, itu adalah basis yang kita coba sampaikan juga gitu, bahwa keluarga tuh begini gitu, kalau ada masalah kita omongin.
Kalau ada kekurangan kita omongin, kalau baik-baik ya kita baik-baik tunjukin gitu. Jadi kamu berusaha menunjukkan value kekeluargaan yang kita punya sekarang tuh seperti apa, Iya. supaya anak-anak tuh juga punya value itu. Mungkin nanti dia berkeluarga, dia punya teman dekat misalnya, punya pacar, aduh Betul. gak siap ya. Tapi maksudnya konsepnya tuh seperti itu gitu, berumah tangga nantinya akan konsep yang kayak misalnya dia lihat bapak dan ibu kayak gini gitu ya. Ya gak sih? Kamu gimana? Sama. Apalagi yang kamu berusaha, oh ternyata ini berguna ya buat anak-anak, sesuatu yang kamu gak rencanakan, sesuatu kamu gak niatkan tapi ternyata ada manfaatnya di anak-anak. Ada gak kayak gitu? Aduh, soal bekerja ini sih yang konsepnya kan kalau dulu mungkin ibu pergi ke kantor. Nah, kemarin-kemarin ini kan pada saat pandemi kita WFH. Sebenarnya konsep bekerja dari rumah pun itu tuh sesuatu yang possible dilakukan. Itu juga sih yang aku coba kasih tahu ke anak-anak. Terus bahkan kayak misalnya mungkin nggak dalam keseharian sekarang walaupun kita udah WFO tapi nggak tiap hari lah ya anak-anak ikut kerja ke kantor dan lain-lain. Cuman ada kalanya misalnya nih kerjaan kita pas lagi di event gitu ya. Nah itu tuh aku ajak tuh antara Aira atau Shua aku ajak biar mereka tahu oh ibu tuh kerja gini gitu. Atau misalnya pada saat kita di kantor kita ajak gitu anak bahwa oh ya kita kerja kayak gini. Walaupun dia ada protes-protes juga ya, tetap pasti namanya juga anak-anak kayak ibu kerjanya screen time-nya banyak banget sih di depan laptop, di depan handphone gitu. Karena menurut dia kan gak boleh screen time lama-lama. Padahal kalau kita kan kerja, tapi maksudnya memberikan pemahaman bahwa yang namanya kerja tuh bareng ibu kayak gini gitu. Ada gak enaknya, ada enaknya. Jadi kayak misalnya gak enaknya dalam artian kayak buat anak-anak adalah duduk nungguin aku. Kemarin tuh misalnya aku ada event, terus aku ngajak Shua kan, terus di event tuh kayak apa, ketemu orang, terus dia harus nungguin aku ada nge-MC lah, terus aku harus bikin konten juga, kan dia harus nungguin. Benar. Itu tuh sebuah proses atau sebenarnya value yang pengen aku warisin juga ke mereka, bahwa kerja tuh gak gampang gitu. Benar. Kerja tuh capek, kerja tuh ada stresnya, anak-anak soalnya suka ngeh gitu, ibu lagi kenapa, ibu capek ya gitu, ibu stres ya gitu, lucu juga nih anak bisa ngerti ya gitu. Jadi memang kerja tuh gak selamanya mulus, gak selamanya enak, tapi ada kalanya lah kita kerjanya juga fun gitu. Nah itu yang bisa disampaikan ke Nucha secara tidak langsung tapi dengan menunjukkan gitu. Nah ada juga warisan yang diberikan secara otomatis tapi kita gak bisa melakukan apa-apa lagi, yaitu warisan genetik. Oh iya. Ya beruntunglah istriku putih. Nggak, bukan begitu maksudnya. Hal-hal seperti misalnya hal-hal DNA-nya tinggi badan, warna kulit, bentuk-bentuk seperti macam-macam lah, mukanya seperti apa, rambutnya seperti apa, itu kita nggak bisa pilih gitu. Kita bisa berusaha cari istri yang cantik seperti ini, bisa berusaha tapi tidak menjamin apapun gitu. Cuman kalau itu sudah tidak bisa, ada hal yang bisa kita lakukan. Aku tuh pernah ngeliat ada timku juga yang begitu dia bawa anaknya, jalannya mirip banget sama bapaknya. Gaya jalannya mirip banget. Ini gaya jalan tuh jadi mikir, ini genetik apa gimana sih? Aku baca-baca lagi, aku cari tahu jurnalnya, ya itu sebenarnya bukan genetik. Itu adalah kebiasaan yang dibentuk. Anak tuh akan melihat orang tuanya. Betul. Cara jalannya, cara ngomongnya, cara berlakunya, tingkah lakunya itu sangat-sangat terlihat dari apapun yang dia serap di sekitarnya, ya paling sering sama siapa. Atau dia paling suka ngelihatnya ke siapa, akhirnya dia nyontohin orang itu. Jadi memang masih ada hal yang bisa kita harapkan didik dia lebih baik, ngasih dia sesuatu yang lebih baik dengan apa yang kita lakukan. Kalau genetik tidak bisa diubah, tapi gaya hidup kita bisa dilakukan. Kita rajin olahraga, makan makanan sehat, berlaku baik segala macam itu dilakukan lebih baik daripada cuman disuruh gitu anak seperti itu. Kamu ngerasakan, aku juga ngelihat kakakmu sama bapakmu juga kayaknya sama banget. Sama ya? Sama banget. Mungkin satu-satunya laki-laki yang dilihat di rumah di saat kecil. Bener. Ya mau gak mau ya dia look up ke situ gitu. Bener sih. Iya kan? Sama. Terus apa lagi? Ya hal-hal kayak gitu sih menurutku. Kalau ada kutipannya nih ya dari Kompas, kepribadian mencapai kematangan pada usia 18 tahun secara teoritis, artinya setelah usia ini kepribadian dasar tidak akan banyak berubah kecuali dengan suatu terapi yang intensif. Nah kepribadian itu 18 tahun awal tuh hidupnya sama siapa?
Orang bisa jadi ada yang mungkin single caregiver mother, ada caregiver lain atau ada kakek neneknya. Ya. Itu semua mempengaruhi kepribadian di awal gitu. Nah, apalagi ada yang namanya golden years. The first 5 or 7 years itu sangat krusial. Aku sih pernah bikin podcast sama Coach Yuza gitu. Tentang background financial, tentang money autobiografinya seseorang itu sangat pengaruh ke anak. Bahkan di saat anak masih dalam kandungan, ibunya tuh sudah merasakan antara stresnya gak punya uang atau santainya karena berlebihan uang, itu juga kerasa ke anak. Tentang happy-nya, stresnya, sedihnya segala macam tuh kerasa sejak dalam kandungan sampai umur sekitar belasan aku lupa persisnya berapa, tapi nanti ada di saat peran ayah itu lebih dominan. Cara ayah mencari uang, apakah dia lembur, apakah dia stres, apakah dia harus keluar kota selama beberapa hari gak pernah di rumah, atau apakah dia kerja dari rumah, macam-macam itu membentuk pola berpikir anak tentang uang. Benar. Aku malah pernah dengar dari temanku seorang psikolog juga soal pentingnya gimana caranya, ini penting banget sih buat anak-anak kita nantinya ngelihat atau mencari pasangannya. Karena misalnya gini, kayak perempuan, anak perempuan tuh penting banget punya kedekatan dengan sosok laki-laki di umur 7 tahun. Dalam hal ini misalnya kayak bapaknya lah gitu. Karena ternyata 7 tahun ke atas, 7-8 tahun gitu ya. Mereka tuh mencari, akan menyerap sosok-sosok bapak atau sisi maskulin tuh yang seperti apa sih yang buat nyaman untuk dia gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya sosok bapaknya gak ada gitu ya, itu perlu dicari siapa yang paling dekat. Let's say kakeknya misalnya gitu ya, atau omnya. Atau siapa gitu, pokoknya harus ada sosok itu karena di situ dia akan mencari nantinya tuh kayak apa gitu. Nah begitu juga dengan anak laki-laki itu ada krusialnya juga tuh, usia krusial ketika dia memang butuh sosok ibunya gitu, kedekatan dengan ibu karena nantinya dia akan ngeliat dan mencari bahwa yang namanya perempuan yang menjadi pasangan tuh seperti apa sih kayak gitu. Aku setuju sih dalam sisi seorang anak berkembang itu harus mencari sisi dua-duanya, maskulin dan femininnya seperti apa sih? Karena ya manusia memang diciptakan maskulin dan feminin. Dia harus melihat kayaknya seperti apa gitu. Walaupun mungkin ya aku shout out untuk para single mother misalnya. Ya I know it's hard, aku kagum banget. Tapi juga mungkin gimana caranya anak belajar maskulinitas itu seperti apa. Dari siapa ya itu urusannya masing-masing. Tapi ada keperluan itu juga gitu. Benar, bukan cuma single mom tapi single dads juga sih. Udah pasti struggle-nya adalah itu. Dan tapi perlu tahu juga ketika punya pengalaman ditinggalkan ayah atau ditinggalkan ibu di usia yang masih kecil. Kalau sekarang kalian juga aware dengan podcast ini, nah itu tuh yang perlu dicek dulu kondisi psikologisnya seperti apa si anak. Terus ada usia-usia tertentu tadi yang aku bilang itu yang paling dibutuhkan. Sosok laki-laki, sosok ayah, sisi maskulinnya, dan juga ada sosok ibu yang dibutuhkan paling penting di usia berapa gitu. Karena keduanya ini nih yang tadi mungkin kamu bilang 18 tahun pertama itu bakal udah ngebentuk kepribadian anak. Setelah dari itu dia akan cuma tinggal copy paste apa yang udah dicerna aja gitu. Mengubah sesuatu itu jadi lebih sulit. Susah gitu kalau sudah 18. Nah, yang kita bisa pelajari di sini ada beberapa hal yang pertama di luar kuasa kita untuk mengaturnya, yaitu misalnya DNA tadi, warisan DNA. Tapi banyak banget masih sesudah anak lahir itu yang masih bisa kita bentuk, kita wariskan. Entah itu kepribadian, kebiasaan yang baik, pemikiran yang baik, sampai finansial, sampai segala macam itu masih panjang perjalanan untuk kita di at least 18 tahun pertama untuk membentuk kepribadian anak itu yang lebih siap, lebih kuat, lebih menghadapi dirinya nanti di saat kita sebagai orang tuanya tidak ada bisa lagi memberikan waktu yang nyaman, aman, tempat yang nyaman gitu. Iya, pasti kan kita bakal kudet juga nanti ya pada usianya gak sih? Bakal gak nyambung sama anak, terus kerjaan kita mungkin cuma curhat aja sama anak gitu. Atau justru kita usia tua tuh biasanya lebih sering ngomel-ngomel, lebih sensitif gitu. Paham. Gitu. Oke, nah semoga ini ada gunanya. Kalau ada gunanya tolong disebarkan, disampaikan ke orang yang at least satu orang di sebelah, misalnya suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Dan kalau ya lebih banyak lagi boleh, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah pendapat kalian gimana, warisan apa yang menurut kalian, menurut parents di sini bisa diberikan untuk parents anak-anaknya sendiri. Betul, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.